Bentukan Partai Masyumi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita buka Sarasehan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa, teman-teman sahabat Sarasehan yang berbahagia, kita bisa melanjutkan untuk ke-11 kali ini, insyaallah ya. 11 ke-12 sebetulnya, ke-12. Cuman yang dua kita jadikan satu. Ya, melanjutkan masa-masa Pak Muhammad Nasir di awal kemerdekaan. Karena dinamika politik, ada perintah untuk menjadi negara demokrasi, harus ada partai-partai gitu ya. Di samping memang itu sudah dirindukan oleh umat. Ini semacam hikmah, sehingga ada kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh Pak Nasir dan kawan-kawan. Insya Allah kajian kita sekarang bicara soal berdirinya Partai Masyumi. Kami silakan Kang Lukman Hakim untuk bisa menguraikan soal pembentukan ini. Wandel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan rahimakumullah. Sesudah keluar maklumat Wakil Presiden nomor X tahun 1945 tertanggal 3 November ya, 3 November 1945, tetapi berlaku surut mulai 16 Oktober 1945. Maka beberapa hari kemudian umat Islam berkumpul di Yogyakarta. Pada tanggal 1 sampai 2 Zulhijjah 1364 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 dan 8 November 1945. Para pemimpin umat dari berbagai daerah, dari berbagai pelosok, para pemimpin umat dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam berkumpul melaksanakan Kongres Umat Islam Indonesia. Tempatnya di Gedung Mu'alimin Muhammadiyah di Patang Puluhan itu di Jogja. Pada Kongres yang bersejarah itu, Pak Nasir menggambarkan, dalam satu pidato, Pak Nasir menggambarkan saking semangatnya itu. Jadi ada yang datang dari medan perang. Jadi ada yang datang itu dengan bawa 2 pistol ke Kongres itu. Jadi dari medan perang dia langsung ke arena Kongres. Jadi saking bersemangatnya. Nah, Kongres itu membicarakan berbagai kemungkinan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Utamanya 2 hal. Pertama, para peserta Kongres bersepakat kita harus sanggup mempertahankan kedaulatan tanah air dengan jiwa dan darah. Yang kedua, harus mempersiapkan dan menyusun tenaga-tenaga yang diperlukan untuk pembangunan senegara serta dengan pengakuannya sesuai dengan pengakuannya sebagai negara merdeka. Ya, harus dipersiapkan tenaga-tenaga untuk membangun negara ini. Sebelum itu kita tahu umat Islam telah mempersiapkan diri dengan memasuki secara sukarela organisasi semi militer seperti Pembela Tanah Air, PETA, Hizbullah, dan Sabilillah. Organisasi-organisasi ini kemudian menjadi sumber rekrutmen
Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sebagai tambahan, saya dapat jelaskan bahwa ketika masih bernama Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat, ini kan yang ditunjuk menjadi komandan atau panglima dari TKR itu Otto Iskandar-Dinata. Wakil komandan atau wakil panglima TKR, Mr. Kasman Singodibedjo. Tetapi kita tahu Otto Iskandar-Dinata itu hilang di daerah Tangerang. Jadi sampai sekarang tidak pernah ditemukan itu jenazahnya. Kalau di Bandung ada makam Otto itu anu saja, simbolik saja itu. Diambil tanah dari Tangerang lalu dimakamkan kan. Jadi hilang. Nah, karena hilang maka Mr. Kasman Singodibedjo itulah yang sehari-hari memimpin Tentara Keamanan Rakyat. Jadi Pak Kasman itu boleh juga sebenarnya disebut sebagai salah seorang pendiri TNI, Bapak TNI sebenarnya. Ya. Beliau ini ketua parlemen pertama, karena beliau ketua KENIP yang pertama, beliau juga adalah Bapak TNI sebenarnya, karena beliaulah Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Ada kesaksian yang secara jujur disampaikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Kata Jenderal Nasution, di masa permulaan proklamasi kemerdekaan, hanya 3 orang yang perintahnya didengar dan ditaati oleh para pemuda dan para pejuang kemerdekaan, yaitu perintah dari Soekarno, Hatta, dan Kasman Singodibedjo. Perintah di luar 3 orang itu nggak akan dipedulikan. Jadi begitu besar peranan. Jadi kalau Pak Nas itu menyebut Pak Kasman itu pemimpin pelopor di masa-masa kritis. Bukan pemimpin di masa rutin, kata Pak Nas, kalau memimpin di masa rutin itu biasa saja. Semua sudah tertata. Nah, Pak Kasman itu memimpin di masa kritis, di masa semuanya belum tertata. Pak Kasman itu juga pernah menjadi Jaksa Agung. Memang Jaksa Agung pertama di kabinet Bung Karno itu jadi memang Pak Kasman bukan yang pertama, tetapi Jaksa Agung yang pertama itu tidak, ya karena kondisi ya, tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dia tinggal di Purwokerto. Nah, Kasman lah yang menata itu di Kejaksaan Agung. Dia tata organisasi. Karena jangan lupa Pak Kasman itu punya latar belakang organisasi yang handal. Dia lama, dia pernah menjadi ketua Jong Islami Tenbon. Jadi pengalaman berorganisasi itu dia manfaatkan untuk menata ini. Jadi itulah ya sebagai informasi tambahan. Jadi sebelum umat Islam, sebelumnya umat Islam memang sudah mempersiapkan diri, membentuk tadi, ikut dalam peta, dalam Hizbullah dan Sabilillah. Kongres yang diselenggarakan di tengah suasana bangsa menghadapi tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, sepenuhnya dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan umat dan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sejak saat pertama dimulai, Kongres sudah mengumandangkan jihad fisabilillah.
Jadi zaman itu jihad ya biasa saja, itu malah digaungkan. Jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, mengenai jihad melawan tentara Belanda ini, yang hendak menjajah kembali bangsa Indonesia, paling sedikit ada 5 fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama dan organisasi Islam. Semua fatwa itu memberi hukum wajib melawan Belanda. Ini supaya umat dan bangsa nggak lupa. Pertama, pada konferensi Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya, tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, memfatwakan hukumnya wajib melawan Belanda. Ini yang sekarang menjadi Hari Santri Nasional. 2. Pada tanggal 29 Oktober 1945, pimpinan pusat Partai Masyumi, 29 Oktober 1945, bukan partai, maksud saya pimpinan pusat Majelis Syuro tadi, Ormas Masyumi, mengeluarkan fatwa bahwa mati dalam memperjuangkan agama dan negara adalah mati syahid. Ini Masyumi, karena Masyumi yang partai tanggal 7, ini Masyumi yang zaman Jepang itu. Masih itu. Pada bulan November 1945, 30 ulama di daerah Yogyakarta mengeluarkan fatwa bahwa merupakan fardu ain untuk memerangi orang-orang kafir yang menghambat usaha kemerdekaan. Jadi penggunaan istilah jihad, kafir, itu biasa aja dulu di zaman revolusi kemerdekaan. Karena memang yang akan kembali menjajah bangsa Indonesia itu orang-orang kafir, kafir Belanda. Orang Aceh kan menyebutnya kafir juga. 4. Pada tanggal 5 sampai 9 Desember 1945, Kongres Umat Islam se-Sumatera di Bukit Tinggi mengeluarkan fatwa berjuang mengusir musuh dari tanah air dan menghancurkannya. Hukumnya ialah fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi bukan kewajiban kolektif, tapi kewajiban individu. Setiap individu wajib memerangi musuh yang akan menjajah negara. Bukan fardu kifayah. Bukan kalau sudah seseorang ikut perang, yang lain boleh tidur, enggak. Ini fardu ain. Kata Kongres Umat Islam se-Sumatera, pengkhianat bangsa, kalau ada pengkhianat bangsa, ada orang Indonesia yang mencoba-coba berkhianat, itu harus dinasehati dan diawasi. Kalau tidak berubah juga sikap dan tindakannya, maka halal darahnya. Artinya boleh dibunuh. Bayangkan itu, kalau zaman sekarang ini dibilang, pasti ini dibilang, ini radikal ini, intoleran. Nah, kan? Padahal ini fatwa ulama di zaman itu. Semua pengkhianat bangsa yang memihak Belanda, pertama nasihati, kemudian awasi. Tidak berubah, halal darahnya, boleh dibunuh. Itu tegas. Pada muktamar Partai Masyumi di Kediri, tanggal 10, Ki Haji Abdul Wahab, Ketua Majelis Syuro Masyumi, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bahwa melawan Belanda hukumnya wajib. Ini supaya nggak lupa ya, bahwa umat Islam seperti itu sikapnya terhadap kemerdekaan. Selain kelima fatwa, di atas terdapat juga resolusi Hizbullah yang diajukan kepada Muktamar Masyumi tahun 1946 yang menegaskan bahwa membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia adalah fardu kifayah. Tetapi jika musuh telah datang dan masuk di wilayah kita, nah, jadi Hizbullah itu mula-mula memfatwakan fardu kifayah. Tetapi jika musuh telah datang dan masuk di wilayah kita, kewajiban itu berubah menjadi fardu ain.
Resolusi 10 itu sejalan dengan pendapat Hadatus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang dengan tegas menolak maksud Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Menurut Hadatus Syekh, perjuangan melawan Belanda telah berubah menjadi fardu ain. Hadatus Syekh mengingatkan seluruh kaum muslimin bahwa memihak dan bersimpati kepada musuh berarti memecah belah umat. Dan oleh sebab itu, pancunglah lehernya dengan pedang. Bayangkan itu. Itu fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa mau dibilang lagi ini Kiai Hasyim Asy'ari radikal intoleran? Nah, ya, radikal memang menghadapi Belanda. Nah, dalam memperjuangkan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, itulah organisasi dan partai politik Islam bersuara, bersikap tegas tanpa kompromi terhadap penjajah Belanda. Mengenang kongres yang bersejarah itu, Pak Nasir menyebut inilah umat Islam. Pada saat itulah umat Islam menulis sejarahnya. Para ulama, para pejuang, para pemimpin Islam, para pejuang bersenjata datang dari berbagai daerah dan front perjuangan. Mereka yang berasal dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Persatuan Umat Islam, dari Perikatan Umat Islam, dari Persatuan Umat Islam Indonesia, dari Nahdlatul Wathon, dan lain sebagainya, datang untuk menyatukan tekad menentang kembalinya penjajahan di tanah air dan menyatukan pendapat tentang apa yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Menurut Natsir, Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta itu menunjukkan kesadaran kaum muslimin untuk mengurus dirinya sendiri. Sebab umat Islam hanya bisa diurus oleh umat Islam sendiri. Jangan menitipkan nasib umat Islam kepada orang lain, kata Pak Nasir. Jadi ya kalau mau berpolitik, ya berpolitiklah di partai Islam. Jangan di partai yang bukan partai Islam. Ini pendapat Pak Nasir nggak pernah berubah. Dari tahun 30-an. Ketika di Bandung itu, ketika Pak Nasir melihat bagaimana Bung Karno dengan PMI-nya, seringkali dalam pidatonya itu melecehkan ajaran Islam, misalnya tentang poligami, lalu Pak Bung Karno mau memisahkan agama dari negara, Pak Nasir berpendapat ini nggak bisa kita menghadapi Bung Karno secara orang per orang. Harus juga dalam satu wadah. Maka di periode Bandung itu Pak Nasir tercatat pernah memimpin Partai Islam Indonesia, pernah juga memimpin, jadi artinya bukan hanya masuk, bukan hanya aktif, tapi memimpin Partai Syarikat Islam Indonesia. Jadi itu keyakinan Pak Nasir. Umat Islam, kepentingan umat Islam itu hanya bisa diperjuangkan oleh alat politik Islam. Jadi sesudah bersidang selama 2 hari, akhirnya Kongres bersepakat untuk membentuk partai politik Islam. Nah, soal nama ada 2 pilihan. Dr. Abu Hanifah dan Mr. Muhammad Rum mengusulkan nama Partai Rakyat Islam. Seperti juga di Belanda itu ada Partai Rakyat Katolik. Jadi Dr. Abu Hanifah dan Mr. Muhammad Rum mengusulkan nama ini Partai Rakyat Islam. Tapi sebagian lain
mengusulkan nama yang sudah populer, Masyumi. Ini sudah populer, jadi sudah nggak perlu disosialisasi lagi, sudah nggak perlu sosialisasi lagi, sudah populer Partai Masyumi. Tapi Dr. Abu Hanifah, Pak Rum berpendapat ini kurang enak nama ini berbau Jepang. Gitu. Berbau Jepang. Karena memang ini berasal dari nama ormas Islam di zaman Jepang. Akhirnya di voting. Di voting ternyata nama Partai Masyumi itu menang. Walaupun tipis. Ya. Menangnya tipis. Jadi akhirnya disepakatilah nama partai politik yang baru didirikan itu Masyumi. Dengan catatan, ini bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Bukan. Sampai sekarang orang masih suka itu. Bukan sekarang, dari dulu juga banyak itu yang salah paham. Salah mengerti, mengira Partai Masyumi itu singkatan dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tidak. Masyumi itu nama sudah. Dia bukan singkatan. Nama resminya Partai Politik Islam Masyumi. Partai Politik Islam Masyumi. Tidak disingkat. Bukan singkatan dari Majelis Syuro. Kalau ada singkatan Majelis Syuro, itu Masyumi ormas zaman Jepang. Nah, itulah kemudian disepakati namanya Partai Masyumi. Dasar pertimbangan pembentukan Partai Islam Indonesia, itu nama resminya. Partai Islam Indonesia Masyumi. Dasar pertimbangan pembentukannya adalah bahwa perjuangan umat Islam Indonesia untuk menegakkan agama Allah dan kedaulatan negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan sempurna, dengan sesempurna-sempurnanya, dengan kebulatan tenaga dan himmah dari segenap umat Islam Indonesia yang tersusun dan dikerahkan dalam satu badan perjuangan politik. Maka Kongres memutuskan bahwa badan perjuangan politik ini diciptakan sebagai penjelmaan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, yang sampai sekarang, artinya sampai saat diselenggarakan Kongres Umat Islam, merupakan satu pusat permusyawaratan umat Islam Indonesia, menjadi satu-satunya partai politik Islam Indonesia yang bertujuan. Satu, menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam. Dua, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Jadi, kalau kita kalau para aktivis HMI pasti ingat ini. Tujuan HMI pertama kali itu juga ini, mempertahankan kemerdekaan dan meninggikan menegakkan ajaran Islam. Jadi mirip saja dengan ini, menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Ini cita-cita yang cita-cita para musyrik ketika pertama kali didirikan. Kongres menghasilkan susunan lengkap pengurus besar partai yang terdiri. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama itu Majelis Syuro atau Dewan Partai. Yang kedua itu pengurus besar. Majelis Syuro Dewan Partai itu dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua umum. Jadi ada ketua umum Majelis Syuro Masyumi. Itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketua Muda 1 Ki Bagus Hadikusumo. Ketua Muda 2 Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Ketua Muda 3 Mr. Kasman
Singo di Bejo. Anggota Majelis Syuro, Kiai Muhammad Adnan, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, Syekh Jamil Jambek, dan beberapa puluh kiai serta pemuka-pemuka Islam lainnya. Nah, yang kedua, pengurus besar. Ketua Umum Pengurus Besar, Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Ketua Muda 1, Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini Sarekat Islam. Ketua Muda 2, Wali Al-Fatah. Sekretaris 1, Harsono Cokro Aminoto. Sekretaris 2, Prawoto Mangkusasmito. Bendahari, ya, namanya Bendahari. Belum bendahara, Bendahari. Mr. R.A. Kasmat. Pimpinan bagian penerangan dirangkap oleh Wali Al-Fatah. Bagian barisan Sabilillah dan Hizbullah, Kiai Haji Maskur, Haji Wondo Amiseno, Haji Hasim, Sulio Adikusumo. Bagian keuangan, 1, Mr. R.A. Kasmat, 2, R. Prawiro Yuwono, 3, Haji Hamid BKM. R. Prawiro Yuwono ini seorang agnia, ya, seorang hartawan, tetapi sekaligus dermawan. Saya kira beliau ini pelopor pembangunan perumahan klaster itu. Terus ada orang bikin rumah kompleks perumahan klaster. Nah, ini saya kira Pak Prawiro Yuwono ini salah seorang pelopor karena beliaulah yang membangun perumahan di kompleks Taman Yuwono di Jogja. Itu kalau dari Malioboro, Jalan Malioboro, nanti ada ke arah barat ada Jalan Dagen. Nah, itu Jalan Dagen, terus nanti tidak jauh dari situ masuk ke dalam, kalau dari Malioboro itu belok ke kanan, ada perumahan Taman Yuwono. Itu dibangun oleh R. Prawiro Yuwono, dan nah itu kenapa disebut dermawan? Di masa perjuangan, rumah itu dipersilahkan oleh Pak Prawiro Yuwono ini untuk digunakan oleh para pejuang. Pak Safrudin, Pak Baswedan itu lama tinggal di Taman Yuwono. Bagian pemuda, 1, Muhammad Mawardi, 2, Harsono Cokro Aminoto. Lalu ada anggota pengurus besar. 1, Kiai Haji Muhammad Dahlan. 2, Haji Muhammad Farid Ma'ruf. 3, Muhammad Yunus Anis. 4, Kiai Haji Fakih Usman. Fakih Usman ini, Pak Fakih ini Ketua PP Muhammadiyah sebelum Pak A.R. Baswedan. Hanya mungkin 1 bulan jadi Ketua PP Muhammadiyah, kemudian beliau wafat. Jadi pada Muktamar Muhammadiyah tahun 68, beliau terpilih. Nah, hanya sekitar sebulan sudah itu beliau wafat, lalu digantikan oleh Pak A.R. Fakhrudin, dan Pak A.R. Fakhrudin itu menjadi Ketua PP Muhammadiyah terlama itu. Dari tahun 68 sampai tahun 90. Nah, lama itu. Karena tiap muktamar terpilih lagi. Ke-5, Ki Haji Fatur Rahman. Ke-6, Dr. Abu Hanifah. Ke-7, Muhammad Natsir. Ke-8, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ke-9, Anwar Cokro Aminoto. Ke-10, Dr. Samsudin. 11, Mr. Muhammad Rum. Nah, ini susunan pengurus
besar dan Majelis Syuro Partai Masyumi. Satu pekan sesudah Partai Masyumi terbentuk, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan RI, yakni perubahan dari sistem kabinet presidensil ke sistem kabinet parlementer. Perubahan sistem pemerintahan ini menyusul perubahan sistem kepartaian yang telah terjadi sebelumnya dan pemberian wewenang yang lebih luas kepada KNIP. Dengan perubahan itu, yaitu dengan maklumat Wakil Presiden nomor X 45 dan pengumuman Badan Pekerja nomor 5 tahun 45, menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara IKIP Yogyakarta, laporan Pane, telah terjadi perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan perubahan itu naiklah Syahrir menjadi Perdana Menteri. Sikap resmi Masyumi menolak perubahan itu. Jadi Masyumi itu partai politik yang teguh pada pendirian bahwa untuk negara Republik Indonesia yang paling cocok itu sistem pemerintahan presidensil. Ya, di mana presiden dipilih untuk periode masa jabatan tertentu dan menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dia tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Sikap ini juga diajukan oleh Masyumi ketika terjadi peralihan dari RIS ke NKRI. Di situ kan dari waktu RIS kan berlaku konstitusi RIS. Nah, menjelang NKRI, konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Ketika itu, Masyumi yang diwakili oleh Syafruddin Prawira Negara itu mengusulkan supaya sistem pemerintahan NKRI itu presidensil. Tapi usul Masyumi ini ditolak keras oleh Partai Nasional Indonesia, oleh PNI, dan Partai Sosialis Indonesia, PSI. Bahkan ya, belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman, Masyumi bahkan mengusulkan supaya ada satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1950 itu, pasal yang memberi kekuasaan kepada presiden. Jadi dalam situasi darurat, Masyumi minta dalam situasi darurat, presiden diberi kewenangan untuk memimpin kabinet. Itu terjadi misalnya ketika kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Maka Hatta sebagai wakil presiden ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk memimpin kabinet, menjadi Perdana Menteri. Nah, kenapa? Karena sampai saat itu, sampai berdirinya negara kesatuan, ya kata Pak Nasir, kata para pemimpin Masyumi, kita boleh mengkritik Soekarno. Kita boleh tidak suka kepada Soekarno, kepada Hatta. Tapi dengan segala kekurangannya, maka hanya duet kepemimpinan Soekarno-Hatta inilah yang bersemayam di hati rakyat, yang dipatih oleh rakyat. Nah, sayang usul ini ditolak. Kalau usul ini diterima waktu itu, maka ya ini kalau sejarah nggak mungkin dibikin pengandaian. Ya, tapi ini kalau usul itu diterima, maka nggak perlu Bung Karno itu pada tahun 57 tidak perlu Presiden Soekarno menunjuk warga negara Indonesia bernama Dr. Insinyur Soekarno untuk membentuk kabinet. Nggak perlu.
Kan ini yang kemudian menjadi apa sumber perdebatan sampai akhirnya lahir nanti PRRI itu. Ini Soekarno dianggap sudah melanggar konstitusi karena Soekarno waktu itu adalah presiden konstitusional, dia kepala negara, dia tidak boleh berpolitik. Nah ini kok Presiden Soekarno mengangkat warga negara Indonesia bernama Dr. Insinyur Soekarno untuk membentuk kabinet. Nah itu kan akal-akalan. Ya, itu andai, ya tapi itu sudah terjadi. Betapa kuat wibawa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu terbukti sesudah perjanjian di Garjati. Kenip itu menolak. Partai-partai itu menolak hasil perundingan di Garjati karena dianggap merugikan Indonesia. Indonesia itu kan tinggal Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi kan seperti sudah diuraikan, ya ini sudah jadi perjanjian internasional, ini harus diratifikasi, harus dibawa ke parlemen. Ketika Kenip itu menunjukkan gejala bersuara keras menolak perjanjian di Garjati, itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta turun langsung. Kenip itu bersidang di Malang. Jadi ibu kota di Jogja, tapi pusatnya Kenip itu kalau bersidang itu di Malang. Itu Bung Karno dan Bung Hatta memerlukan datang ke situ. Dan terkenal sekali pidato Bung Hatta. Jadi kata Bung Hatta, kalau saudara-saudara menolak perjanjian Linggarjati, silahkanlah saudara-saudara cari presiden dan wakil presiden yang baru. Kami akan mengundurkan diri. Digertak seperti itu, ngeri itu Kenip. Karena nggak ada orang sekualitas Soekarno dan Hatta. Dengan gertakan itu, Linggarjati akhirnya mulus diterima oleh Kenip dengan suara mayoritas. Jadi itulah sikap Masyumi. Masyumi menolak perubahan sistem kabinet dari presidensial ke parlementer. Pada sidang Kenip 25-27 November 45, Nasir meminta perhatian serius terhadap perubahan yang mendasar itu dengan mengajukan pertanyaan tajam. Baik orang yang ada di dalam sidang maupun yang berada di luar sidang belum mengerti bagaimana dan cara dan jalannya sampai terjadi perubahan itu dari kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Jika Undang-Undang Dasar dapat dilampaui karena keadaan genting, maka apakah lagi yang tidak dapat dilampaui jika keadaan genting? Dan apakah keadaan genting saja sudah cukup kuat untuk menjadi dasar mengubah Undang-Undang Dasar? Menteri Penerangan sebelum Pak Nasir ini menerangkan bahwa artikel 4 dalam Undang-Undang Dasar membolehkan hal itu. Tetapi saya, kata Pak Nasir, dan banyak orang lain lagi, tidak menjumpai kemungkinan itu di dalam artikel 4 dari Undang-Undang Dasar 1945 kita. Jadi ini sikap tegas dari Partai Masyumi. Sikap tegas Masyumi tidak hanya dinyatakan oleh Nasir, tetapi juga diungkapkan dalam manifesto Masyumi berhubungan dengan pergantian Dewan Kementerian. Dalam pandangan Masyumi, sistem kabinet presidensil akan lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Dan bahwa perubahan yang dilakukan telah melanggar Undang-Undang Dasar. Alasan perubahan
untuk membersihkan kalangan pemerintahan dari orang-orang yang telah bekerja sama dengan Jepang dalam masa pendudukan tidak dapat diterima. Malahan menurut Matsumi, sebagian terbesar dari anggota kabinet Syahrir merupakan orang-orang yang di masa pendudukan Jepang juga bekerja sama dengan Jepang dan dengan Belanda di masa penjajahan Belanda. Matsumi berpendapat segala perubahan, baik yang berkenaan dengan Undang-Undang Dasar maupun yang mengenai kabinet, dapat dilakukan sesudah diadakan pemilihan umum pada bulan Januari yang akan datang. Jadi sahabat Sarasehan semuanya, cuma ada ciri khas Matsumi itu. Dalam proses, Matsumi itu bisa menyatakan tidak setuju. Tapi ketika itu sudah menjadi kesepakatan bersama, Matsumi ikut. Itu juga yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar 1950 memutuskan sistem pemerintahan itu parlementer. Ya, Matsumi pada mulanya semula kan Matsumi mengatakan nggak layak Matsumi ikut dalam kabinet yang akan memimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata di luar dugaan Matsumi, di luar dugaan Pak Natsir sendiri, Bung Karno meminta Natsir untuk memimpin kabinet. Jadi Bung Karno sesudah pidato kenegaraan 17 Agustus ditanya oleh wartawan Merdeka Selasa pagi. Selasa pagi, Bung, siapa ini akan Bung tunjuk jadi formatur kabinet? Kata Bung Karno, siapa lagi kalau bukan Natsir dari Matsumi? Dia punya konsepsi menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional. Nah, karena presiden yang meminta, akhirnya harus dicatat Natsir itu seorang pemimpin yang konstitusional. Sebelumnya di Matsumi itu ada aturan ketua umum tidak boleh jadi menteri. Jadi udah maju betul, udah modern ini partai ini. Ketua umum Matsumi tidak boleh menjadi menteri. Jadi jangankan jadi menteri kan, ya apa jadi menteri aja nggak boleh, apalagi jadi perdana menteri. Tentu akan lebih tersita waktu. Tapi karena ini permintaan dari Presiden Soekarno, artinya ini kepentingan bangsa. Kepentingan negara dan bangsa memanggil Matsumi untuk memimpin. Akhirnya Pak Natsir mengundang seluruh pimpinan wilayah. Ya kalau sekarang namanya apa? Rapimwil. Ya. Rapat pimpinan. Disampaikan kepada ini bagaimana? Keputusan muktamar, keputusan kongres, ketua umum tidak boleh jadi menteri. Nah sekarang Presiden Soekarno meminta saya menjadi Perdana Menteri. Bagaimana ini? Akhirnya sudah diskusi, Rapim memutuskan, ya ini untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan bangsa dan negara dan bangsa memanggil Matsumi, ya ini harus diambil. Harus, nggak boleh ditolak. Jadi akhirnya, ini harus dicatat oleh para kader partai sekarang. Pak Natsir kemudian menerima jabatan itu, jadi formatur, tapi jabatan ketua umum dia lepas.
Jadi sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri, Pak Nasir lebih dulu melepas jabatan Ketua Umum Partai. Diserahkannya itu kepada Mr. Yusuf Wibisono, Wakil Ketua Masyumi. Jadi Mr. Yusuf Wibisono ditunjuknya menjadi pelaksana tugas Ketua Umum. Begitu etika kekuasaan yang yang dipegang, yang dilaksanakan, dijalankan oleh Mas Umi. Ini partai ini menurut saya ini luar biasa, modern ini partai. Enggak mentang-mentang ketua umum dia bisa jadi apa aja. Enggak. Karena kalau sudah ketua umum ngurus menteri, ya percayalah yang diurus oleh dia akhirnya pekerjaan menteri, partainya terbengkelai. Pak Nasir memberikan contoh itu. Dan yang luar biasa, Mr. Yusuf Wibisono itu pengkritik keras Pak Nasir itu. Ketika Pak Nasir gagal mengajak PNI berkoalisi dalam kabinet, itu Yusuf Wibisono mengkritik itu bukan di dalam rapat, nulis artikel mengkritik kegagalan Nasir mengajak PNI. Tetapi ketika Nasir menjadi Perdana Menteri, jabatan PLT Ketua Umum diserahkannya kepada orang yang keras mengkritiknya secara terbuka. Itu memang itu dahsyat. Orang-orang pendahulu kita itu memang dahsyat. Jadi kemudian yang saya ingin sampaikan juga, dulu itu rupanya masa jabatan pimpinan partai itu, Masyumi, itu setahun. Jadi setiap tahun itu ada muktamar, ada kongres. Kalau sekarang kan 5 tahun, ya. Dulu itu setahun. Jadi setiap tahun kongres. Dan yang menarik, rekomendasi kongres itu tidak hanya soal internal, tidak hanya soal dalam negeri. Juga mengajukan resolusi itu juga ke soal-soal internasional. Bayangkan itu. Sebuah partai di negara yang baru merdeka, tapi resolusinya itu soal-soal internasional. Misalnya saya ingin tunjukkan contoh. Nah, sebentar. Ini, ya pokoknya begitulah. Agak lama saya cari. Nanti akan saya sampaikan itu. Pokoknya Masyumi itu dalam kongres tidak hanya memikirkan soal organisasi, tidak hanya memikirkan soal dalam negeri, tapi juga soal-soal internasional. Jadi resolusinya itu, rekomendasinya kadang-kadang ditujukan ke PBB, ditujukan kemana begitu. Jadi berpikirnya udah global. Jadi begitulah Pak Sekjen yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar saat-saat berdirinya Masyumi. Jadi Pak Sukiman itu menjadi dari tahun 45 sampai tahun 49. 4 kali muktamar. 4 tahun. Menjelang muktamar tahun 49, saya ingin tunjukkan akhlak para pemimpin kita. Menjelang muktamar tahun 49, Kiai Wahid Hasyim dalam tanda petik kasakusuk. Saya dapat cerita ini dari Dr. Anwar Haryono. Kata Kiai Wahid Hasyim, ini Masyumi harus dipimpin oleh orang muda. Pak Sukiman itu lahir tahun 1898. Pak Nasir 1908, jadi beda 10 tahun. Harus orang muda yang mimpin kita. Itu Pak Kiman baru umur 50
berapa itu? 50. Ya pokoknya baru kepala 5 itu sudah dianggap tua. Sudah dianggap tua, baru umur 50. Baru kepala 5. 50 pas. Rupanya gagasan itu diterima. Gagasan itu diterima, lalu dicari siapa yang cocok. Ternyata semua sepakat yang cocok menggantikan Pak Sukiman itu Natsir. Adakanlah pemilihan di Kongres itu. Pas 9 itu ya. Ya, pas 9. Terpilihlah Pak Natsir. Pak Sukiman kalah, ini bayangkan, ini senior. Ini ketua umum pertama. Ya kan? Pak Natsir belum berpolitik, Pak Kiman ini sudah jadi ketua umum Partai Islam Indonesia. Tahun 30-an. Akhir 30-an. Nah ini dikalahkan oleh Natsir. Harusnya kan sakit hati ini. Itu voting itu ya dulu ya? Tapi ini yang saya voting. Nah. Itu yang saya ceritakan di mana-mana. Sesudah Pak Natsir terpilih, orang pertama yang ditemui oleh Pak Natsir itu Pak Sukiman. Kata Pak Natsir, Pak, ya tadi pemilihan sudah selesai, tapi pikiran Pak Kiman masih diperlukan. Kami mohon Pak Kiman untuk tetap berada di jajaran pimpinan Masumi. Nah, dan di samping juga ada yang mengusulkan supaya Pak Kiman jangan ditinggal. Dan pada akhirnya lalu dibikinlah untuk Pak Sukiman itu pada tahap awal pertama itu jabatan presiden partai. Jadi ada presiden, ada PB. Tapi sampai ya itu luar biasa itu kan. Mau sudah dikalahkan, ya, pada berikutnya Pak Sukiman itu malah bersedia pada kongres berikutnya itu sampai nanti Masumi bubar tahun 60. Coba dicek. Ketika Ketua Umum Masumi sudah beralih dari Pak Natsir ke Prawoto Mangkusasmito, itu Pak Sukiman wakil ketua Masumi. Bayangkan dari ketua umum pertama menjadi presiden partai, menjadi wakil ketua. Nah, ya kita tahu lah dalam partai itu selalu kan ada perbedaan pendapat. Pak Sukiman dan Pak Natsir itu nggak selalu sejalan. Tapi lihat, saya terkagum-kagum itu kepada Pak Sukiman itu. Ketika Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 55 dan membentuk DPR gotong royong yang semua anggotanya diangkat, ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Yang DPR GR-nya itu nggak boleh ada voting. Jadi kalau ada semua dimusyawarahkan, kalau ada yang tidak sepakat, nah bikin notulensinya ke presiden, nanti presiden akan putuskan. Bayangkan. Jadi notulen rapat DPR ditulis, disampaikan ke presiden, nanti presiden akan putuskan. Luar biasa itu. Nah, Presiden Soekarno berkeinginan sekali untuk Pak Sukiman itu bersedia menjadi anggota DPR gotong royong. Konon yang kita dengar, Bung Karno itu ingin Pak Sukiman itu menjadi ketua DPRD. Apa yang terjadi? Pak Sukiman menolak. Dalam suratnya, dalam keterangan persnya itu, Pak Sukiman antara lain mengatakan begini. Bagaimana mungkin kok saya disuruh jadi anggota DPR GR, sementara teman-teman saya di-exit. Nah, ya kan waktu itu Pak Prawoto, Pak Rum, Pak Natsir, Pak Sap, itu kan di penjara. Iya. Ya kan?
Bagaimana mungkin katanya. Sementara tahu teman-teman saya di exit, itu tahun 60 itu, tahun 60. Jadi Pak Nasir sudah di luar itu. Tapi kan semua nggak ada, yang lain apa Prawoto, Rom itu nggak ada dalam daftar DPR-GR. Ya ada Yusuf Ibisono. Apa kata Pak? Masa teman-teman saya yang lain di exit, saya kok dimasukkan ke situ? Sukarlah diharapkan, kata Pak Sukiman, dari saya, sikap tidak kesatria menerima jabatan ini ketika teman-teman saya ditendang. Nah gitulah kalau bahasa to the point-nya. Ketika teman-teman ditendang, kok saya dimasukkan? Itu saya bukan seorang yang tidak berjiwa kesatria. Saya seorang kesatria, saya menolak. Luar biasa itu. Padahal dengan Pak Nasir itu tidak selalu sependapat, tapi dia solidaritasnya tinggi sekali. Nggak mau. Nah, jadi nanti ketika Muktamar itu memilih Prawoto, ya dia mau juga jadi wakil ketua. Ketika nanti terjadi PRRI, itu Pak Sukiman membela Pak Nasir. Resmi itu, surat pernyataan Masumi itu ditandatangani oleh Pak Sukiman dan Pak Yunan Nasution. Itu menyatakan bahwa baik pembentukan kabinet karya, kabinet Juanda itu, yang dibentuk oleh warga negara Indonesia bernama Dr. Soekarno, maupun PRRI, itu sama-sama inkonstitusional. Jadi, saya kira ini pelajaran berharga buat kita, sesuatu yang menurut saya memang harus diteladani dalam berpolitik. Berpolitik tidak aji mumpung, berpolitik tidak melupakan teman, ya kan? Tidak meninggalkan akhlak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kang Lukman. Alhamdulillah kita banyak pelajaran ini. Karena orang-orang yang kita baca sekarang kejadian Pak Nasir itu, kita akan Pak Sukiman itu, akan tahu kemudian beberapa tahun kemudian ternyata sikap-sikap itu adalah ada hikmah, ada benar gitu dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri beliau tapi untuk bangsa, umat dan negara gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang pasti juga akan kelihatan nanti yang akan datang kebaikannya, ya hikmahnya. Cuman saya ini waktu Kang Bramid lagi Kang Lukman, saya tadi sudah sangat jelas diuraikan ya. Mungkin nanti kiprah Parmui sebagai partai akan kita perdalam lagi setelah ini. Tadi ada kata-kata yang menarik dari Bung Karno itu ketika ditanya wartawan tentang Pak Nasir. Kenapa siapa yang harus ditunjuk sebagai ini ya, ketua timnya kan kabinet ini? Bung Karno bilang hanya Nasir yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini secara konstitusional gitu. Ini kan menarik gitu loh, Bang Lukman. Ini diucapkan oleh seorang Bung Karno, seorang presiden ya. Dan itu hanya dia gitu. Artinya apa? Perjalanan di belakang itu pengalaman yang luar biasa dan begitu percayanya sosok Pak Nasir, walaupun dia dari partai Masumi bahkan ya. Nah ini kan ini betul kata Bung Karno nih ya Kang Lukman ya. Iya. Apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga dia percaya penuh betul apapun yang terjadi lah tos begitu. Ini kan kepercayaan yang luar biasa gitu loh Kang Lukman. Sampai dia mengatakan begitu itu. Iya, terutama itu karena terakhir itu kan dengan mosi integral Nasir, ya maka Republik Indonesia Serikat itu bubar dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan cara Pak Nasir membubarkan RIS, memproses terbentuknya NKRI,
itu betul-betul dilaksanakan dengan cara-cara yang bermartabat. Nanti akan kita diskusikan lebih panjang soal ini nanti dalam proses pembentukan negara kesatuan. Jadi terutama dalam itu. Sebelumnya kan Pak Bung Karno dan Pak Nasir itu kan sudah saling mengenal. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana Nasir ini menjadi menteri kesayangan Soekarno. Hampir tidak ada di masa Pak Nasir menjadi menteri penerangan, hampir tidak ada kebijakan, pidato, statement Bung Karno yang tidak dibaca dulu oleh Pak Nasir. Bukan karena keinginan Pak Nasir, justru karena keinginan Bung Karno. Bung Karno pokoknya kalau ini belum dibaca Nasir, dia nggak mau baca. Pidato-pidato kenegaraan juga begitu. Jadi bukan keinginan Nasir, tapi keinginan Soekarno. Soekarno itu percaya betul. Nah, karena sejak dari masa di pembuangan di MD, ya, itu Bung Karno sudah memuji-muji Nasir sebagai mubalik Persis yang bermutu tinggi, kata itu kan. Dan Bung Karno mengapresiasi buku-buku yang ditulis oleh Pak Nasir pada masa itu, yang ditulis dalam bahasa Belanda. Marilah sholat, ada tentang iman, apa segala macam itu. Memang untuk para pelajar sekolah. Oleh Nasir ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu diapresiasi. Gitu. Walaupun mereka berdebat, tapi kan perdebatannya nggak pernah menyinggung soal pribadi. Nggak pernah perdebatan itu personal. Sehingga ketika pertama kali ketemu di Jogja, kan Pak Nasir nanya, ini gimana Bung? Tempo hari kita berpolemik. Ya sekarang berhenti dulu, nanti kita lanjutkan lagi, kata Bung Karno sambil berkelakar. Ya. Dan itu setiap pagi Bung Karno selalu, ya seringlah mengundang Pak Nasir untuk sarapan di istana. Jadi ada kedekatan, Bung Karno mengenal, secara pribadi juga mengenal pikiran-pikiran Nasir itu. Ditambah keberhasilan Pak Nasir dengan mosi integral, memulihkan RIS menjadi NKRI dengan cara-cara bermartabat tanpa ada satu orang pun yang dipermalukan. Itu penting. Nah, apalagi harus pakai pertumpahan darah, tidak ada. Yang dipermalukan pun tidak ada, semua sama-sama. Nah, maka itulah akhirnya kesimpulan Soekarno, Presiden Soekarno. Siapa lagi kalau bukan Nasir dari Masyumi? Karena dia punya konsepsi untuk menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional. Begitu Pak Sekjen. Ya, terima kasih Kang. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya. Karena amin. Tidak mungkin seseorang memperoleh kepercayaan dan diberikan kepercayaan untuk pekerjaan yang luar biasa berat dan besar ya. Kalau bukan karena integritas dia, moralitas dia, kecerdasan dia. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan juga tuh, Sekjen. Pak Nasir itu kan karena tidak mendapat dukungan dari PNI. Kalau Pak Sekjen kan kemarin menyebutnya itu sudah mutung. Iya, betul. Ya, karena banyak kan sampai Presiden Soekarno langsung turun membujuk PNI, tetap nggak berhasil. Nah, sementara Pak Nasir yakin betul kabinet yang kuat itu haruslah kabinet yang merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI. Nah, tanpa PNI, Pak Nasir merasa ini nggak akan kuat. Karena itu, ya sudah gagal mengajak PNI, Bung Karno sendiri pun gagal mengajak PNI, Pak Nasir berpendapat, ya sudah, dikembalikan mandat. Tapi Bung Karno bilang tidak, jalan terus. Betul, tapi itu kebesaran jiwa Pak Nasir juga. Ya. Mengajak PNI kan. Kalau kita mungkin udah tinggalin aja deh, kita aja yang penting urusan belakangan nanti kan gitu. Tinggal aja. Udah tinggalin aja. Nanti urusan belakangan ada cara lain kan gitu. Tapi seolah-olah bahwa PNI ini kan punya hak. Punya hak, kemudian realistis, Pak Nasir realistis bahwa itulah kekuatan politik terbesar di Indonesia waktu itu. Betul. Dia berikan haknya, cuman karena memintanya nggak rasional jadi susah merasionalisasikan. Iya.
Itu yang mungkin Pak Nasir tetap sabar gitu loh. Tetap sabar bahwa ada orang yang memang harus diajak kan begitu ya. Sekalipun itu pesaingnya. Ya, harus. Menghargai pesaing yang luar biasa saya kira Pak Lukman. Baik Pak Lukman, saya kira memang waktu juga ya sebetulnya bisa kita perdalam nih. Kebijakan Bung Karno ini. Ya, teman-teman sekalian, mohon maaf ini nanti kalau ada pertanyaan bisa besok insya Allah masih kita lanjutkan ya tiap hari, tak bosan karena bagi kita ini suatu yang menarik. Demikian, barangkali ada kata-kata terakhir Kang Lukman untuk menutup ini supaya teman-teman bisa ingat. Ya, kita harus belajar banyak lah meneladani akhlak politik para pendahulu kita ini. Itu aja Pak Sekjen. Ya, insya Allah, Kang Lukman. Amin ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.